Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 186, mungkinkah dia lebih keren? Hei, bocah. Pria parubaya yang gemuk itu berteriak kepada Jian Wushuang, kamu dari mana? Jian Wushuang berdiri di depan pria setengah baya yang gemuk itu dengan acuh tak acuh, tidak mengatakan apapun. Tidak mau bicara. Sepertinya kamu tidak cocok dimanapun. Pria parubaya yang gemuk itu tersenyum dingin dan berkata, hei, dengarkan baik-baik. Aku akan memberimu dua pilihan. Satu adalah membiarkanku membunuhmu dan mengambil cincin interspatialmu, dan kamu mencoba untuk tampil lebih baik di kehidupanmu selanjutnya. Cara lainnya adalah kembali bersamaku dan bertemu dengan pemimpin pertama kita. Pemimpin pertama mungkin bersedia menahanmu di sana untuk menyajikan teh untuknya karena penampilanmu tidak buruk. Bahkan jika dia tidak menyukaimu, kau bisa tinggal di geng api ungu dan menawarkan pijat kepada kami. Itu juga akan sangat bagus. Haha, mendengar itu, para bandit di belakang pria parubaya yang gemuk itu semua mulai tertawa. Nak, hanya ada dua pilihan untukmu, jadi pilihlah satu, kata pria setengah baya yang gemuk itu dengan dingin. Menyajikan teh. Menawarkan pijat. Jian Wushuang menyentuh hidungnya tanpa berkata apa-apa. Namun, pedang panjang di belakangnya sudah terhunus. Cuh. Saat Jian Wushuang bergerak, cahaya pedang langsung menyambar ke arah para bandit. Para bandit itu langsung kesal. Kamu sedang mencari kematian. Dia berani menyerang kita sendirian. Dia sangat sombong. Ayo kita bunuh dia. Membunuh. Para bandit ini telah membunuh banyak orang, membuat mereka menjadi kejam dan ganas. Sekarang setelah mereka mulai menyerang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tatapan mata Jian Wushuang dingin. Saat sosoknya hendak beradu dengan para bandit, pedangnya langsung melesat keluar. Bayangan pedang dingin terlihat menyala tiba-tiba, lalu cahayanya langsung menutupi semua cahaya lain di area tersebut. Gerakan pedang ini. Saat pedang panjang Jian Wushuang menebas, wajah para bandit menjadi pucat, dan kemudian... Astaga! Cahaya pedang dingin menyapu para bandit dan ujung pedang menggorok leher mereka. Hanya dengan satu kali pertukaran serangan, semua bandit kecuali pria gemuk setengah baya yang memimpin telah tewas dan tergeletak di genangan darah. Berikutnya, ujung pedang dari pedang pembunuh 3 kali muncul di bahu lelaki gemuk setengah baya itu. Kau, pria gemuk, apakah kau menyebutkan sebelumnya bahwa kau ingin mengajariku cara-cara dunia? Jian Wushuang menatap pria setengah baya yang gemuk itu dengan dingin dan pada saat yang sama, dia menepuk pedang panjangnya. Celepuk. Pria setengah baya yang gemuk itu berlutut tanpa ragu dan memohon, Tuan, saya gagal mengenali betapa berkuasanya Anda dan saya pantas mati. Namun, saya perlu menghidupi anak-anak dan orang tua di keluarga saya, bolehkah saya memohon belas kasihan Anda? Mendengar itu, Jian Wushuang menjadi linglung. Dia telah melihat banyak orang yang takut mati, tetapi dia tidak pernah melihat orang seperti pria gemuk ini. Tuan, pria gemuk itu masih menangis dengan hidung meler. Diam, teriak Jian Wushuang dengan marah. Pria parubaya yang gemuk itu ketakutan dan tidak berani berbicara lagi, tetapi dia terus menatap Jian Wushuang dengan penuh rasa iba. Aku akan menanyakan sesuatu padamu, dan kau harus menjawab dengan jujur, kata Jian Wushuang dingin. Tentu saja aku akan melakukannya. Apapun yang kau minta, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku bersumpah. Aku hanya ingin memohon belas kasihanmu, kata pria setengah baya yang gemuk itu. Anda baru saja menyebutkan pemimpin pertama dan geng api ungu. Jadi Anda adalah anggota geng api ungu. Bagaimana kekuatan keseluruhannya? Tanya Jian Wushuang. Kekuatan kita secara keseluruhan. Pria parubaya itu awalnya bingung, tetapi dia segera menjawab pertanyaan itu. Tuan, ada beberapa ratus orang di geng api ungu dan banyak dari mereka berada di alam inti emas. Kami memiliki dua pemimpin dan keduanya berada di alam kekosongan yin awal. Di seluruh dataran paling timur, geng api ungu adalah geng yang terkenal. Geng. Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa dan bertanya, bukankah kalian hanya bandit? Mendengar itu, lelaki setengah baya yang gemuk itu tersenyum canggung. Apakah ada buronan yang dicari oleh 12 dinasti di sekitar geng api ungu? Tanya Jian Wushuang. Buronan. Ya. Pria setengah baya yang gemuk itu mengangguk, pemimpin kedua geng api ungu adalah buronan tingkat perak. Selain dia, kita punya 4 orang lagi yang setingkat besi hitam. Mudah untuk membedakan mereka karena mereka selalu mengenakan gelang. Satu di level perak dan satu di level besi hitam. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, bawa aku ke benteng geng api ungu. Sekarang, hanya denganmu. Pria parubaya yang gemuk itu menatap Jian Wushuang dengan heran. Diamlah, tunjukkan saja jalannya, kata Jian Wushuang dengan ekspresi serius. Tentu saja, pria parubaya yang gemuk itu tidak berani berkata lebih banyak dan langsung memimpin jalan bagi Jian Wushuang.
Sebenarnya, markas geng api ungu terletak di sebuah bukit di dataran paling timur, yang terdiri dari rumah-rumah dan tenda-tenda sederhana. Pada saat itu, markas geng api ungu sangat riuh. Banyak bandit sibuk menikmati daging dan alkohol. Tiba-tiba, sesosok tubuh gemuk terlempar seperti bola meriam, mendarat di lantai dan mengguncang seluruh area. Jelas sekali, sosok gemuk itu adalah pria setengah baya gemuk yang telah ditangkap oleh Jian Wushuang. Fatang, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Banyak bandit dari geng api ungu memandang ke arah pria setengah baya yang gemuk itu. Pria setengah baya yang gemuk itu berjuang untuk berdiri, tanpa berkata apa-apa, dia menoleh ke belakang. Jian Wushuang, yang hanya membawa pedang panjangnya, melipat tangannya dan perlahan melangkah maju. Para bandit itu segera melihat ke arah Jian Wushuang, termasuk dua orang di garis depan, yang merupakan dua pemimpin geng api ungu. Salah satu dari mereka adalah seorang pria dingin dengan rambut kepang, mengenakan gelang dengan tulisan "bunuh" di atasnya. Mata Jian Wushuang berbinar saat melihat gelang itu. Apakah kamu pemimpin kedua geng api ungu? Aku ingin gelang itu ada di lenganmu. Saat suaranya memudar, pedang pembunuh 3 kali di belakang Jian Wushuang sudah keluar. Inti pedang yang mengerikan langsung terpancar darinya. Tanpa bicara omong kosong, Jian Wushuang langsung menyerang pria dingin itu dengan rambut kepangnya. Geng api ungu langsung dilanda kekacauan. Seorang anak kecil yang hanya berada di alam inti emas mendalam ingin membunuhku. Pria dingin dengan rambut kepang itu berkata sambil tersenyum meremehkan. Entahlah dari mana datangnya orang yang ceroboh dan bodoh ini, tapi suruh saja dia pergi sekarang juga, kata seorang lelaki tua berambut ungu sambil mengerutkan kening. Lelaki tua berambut ungu itu adalah pemimpin pertama geng api ungu. Keduanya duduk di depan meja dan minum, tidak mempedulikan Jian Wushuang. Namun, banyak bandit di sekitar mereka bersiap untuk melawan Jian Wushuang. Pria setengah baya gemuk yang memimpin jalan bagi Jian Wushuang tercengang melihat pemandangan ini. Orang ini, seorang bocah yang baru saja mencapai alam inti emas mendalam benar-benar berani datang ke markas geng api ungu sendirian. Terlebih lagi, dia langsung menyerang tanpa bicara omong kosong. Apakah dia bermaksud membunuh pemimpin kedua kita? Beranikah dia bersikap lebih keren? Pria paruh baya yang gemuk itu berteriak dalam hatinya, tetapi sedikit keterkejutan langsung muncul di matanya.